Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Reviandi Musa Hermansyah Putra dengan NPM 108166494. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Framing Murray Edelman tentang maskulinitas pada serial film Beef dengan subjudul Representasi Maskulinitas Pria dalam Konflik pada Serial Film Beef karya Lee Sung Jin. Rumusan masalah. Film berjudul Beef ini merupakan film yang dikaryakan oleh Lee Sung Jin. Beef adalah salah satu serial trending baru di Netflix di tahun 2023. Nah, film ini dibintangi oleh Ali Wong dan Steven Yeun sebagai pemeran utamanya. Serial ini merupakan serial dark jokes atau komedi hitam yang dirilis semua episodenya di Netflix pada tanggal 6 April 2023. Dalam serial ini, latar belakang seorang mempengaruhi cara berpikirnya. Perjuangan Denny dan Ami juga berbeda. Cara berpikir mereka tentang uang, hubungan, dan kehidupan juga berbeda. Film ini justru memberikan warna lain dengan menampilkan sosok maskulinitas yang diperankan oleh Dani itu sendiri. Untuk pertanyaan penelitian dalam penelitian saya ini, yang pertama adalah bagaimana framing kategorisasi, bagaimana framing kesalahan kategorisasi, bagaimana framing rubrikasi, bagaimana framing kategorisasi dan ideologi, serta bagaimana framing representasi maskulinitas pada serial film Beef dari sudut pandang pemeran. Nah, tentu tujuannya adalah untuk mengetahui tentang framing kategorisasi, kesalahan kategorisasi, rubrikasi, serta kategorisasi dan ideologi, dan framing representasi maskulinitas pada serial film Beef dari sudut pandang pemeran utama. Lalu untuk setting penelitiannya sendiri, subjek penelitiannya adalah subjek menggunakan film serial film Beef karya Lee Sung Jin. Lalu narasumber penelitian yang peneliti gunakan adalah para pengguna Netflix yang telah menonton serial film Beef dengan rentang umur di atas 18 tahun ke atas, serta praktisi di bidang perfilman. Nah, kerangka pemikirannya bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana serial film Beef, lalu ke bawahnya ada analisis framework Edelman, lalu representasi, serta maskulinitas dalam konflik. Lalu dapat ke atas lagi. Untuk metodologi penelitiannya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau kepustakaan dengan menggunakan analisis kerangka kerja. Untuk subjek penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan tema penelitian sebagai sarana untuk membingkai ekspresi maskulinitas dari sudut pria dalam konflik pada serial film ini. Untuk metodologi penelitiannya, peneliti menggunakan teknik framing Murray Edelman, yang dimana ada beberapa teknik, yaitu kategorisasi, klasifikasi, rubrikasi, serta kategorisasi dan ideologi. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya adalah survei dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri, peneliti menggunakan kategorisasi dan rubrikasi. Lalu untuk uji keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan hasil pengamatan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dijelaskan oleh informan mengenai film Beef dengan hasil pengamatan dari peneliti. Nah, untuk framing kategorisasi mengenai maskulinitas pria pada serial film Beef dari sudut pandang pemeran utama, yang pertama adalah pada episode pertama, yaitu kategorisasi, bisa teman-teman lihat bahwasanya Dani Chow mencoba memberitahu adiknya Paul Chow untuk mendapatkan pekerjaan sungguhan alih-alih bermain kripto. Lalu pada episode 2, ada George yang mengurus urusan rumah tangga dan merawat anak sementara istrinya yang sibuk dalam karirnya. Lalu bisa teman-teman lihat pada episode 6 dan 9, yang dimana framing kategorisasi maskulinitas pria pada serial film ini dilihat dari perilaku dan sifat yang digambarkan oleh Dani Chow itu sendiri, tentang bagaimana ya selalu untuk mencoba untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa agar dapat memberi lebih untuk keluarga dan adiknya yang tinggal serumah dengannya. Sosok Dani pada film ini tergambarkan sejak awal sebagai seorang pria yang jatuh bangkrut dan gagal berkali-kali dalam bisnisnya, lalu mencoba membangun kembali usahanya melalui beberapa percobaan.
Nah, untuk framing kesalahan kategorisasinya bisa dilihat pada episode pertama, di mana keinginan bunuh diri Danny Chow yang putus asa. Lalu pada episode 2, George yang membersihkan lantai kamar mandi. Nah, lalu pada episode 6 dan 9 bisa dilihat bahwasannya framing kesalahan kategorisasi maskulinitas pria pada serial film ini dapat dilihat ketika Dani putus asa saat merasa semua tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Eee, dan merasa tidak percaya saat bertemu dengan teman-teman lamanya yang membuat Denny merasa bahwa hidupnya tidak berguna. Hal ini berdasarkan hasil analisis saya, yaitu peneliti, bahwa kesalahan kategori maskulinitas pria tidak seperti bagaimana yang tergambarkan pada diri pria, yang merupakan makhluk kuat dan berani menghadapi tantangan. Nah, untuk framing rubrikasinya bisa teman-teman lihat bahwasanya episode ini menggambarkan 2 hal pada episode pertama, menggambarkan 2 hal, yaitu bagaimana menggambarkan suasana Paul yang merasa bahwa keluarganya payah dan tidak dapat diandalkan dalam mencari rezeki, lalu menggambarkan situasi di mana Denny merasa bahwa semua upaya yang ia lakukan tidak berjalan lancar. Lalu pada episode 2, menggambarkan 2 hal, di antaranya menggambarkan suasana di tengah keputusasaannya. Ketika sedang olahraga angkat beban, Denny mengajak Paul untuk membentuk sebuah perusahaan dan mengembalikan kripto milik Paul. Lalu menggambarkan suasana Amy yang dengan sengaja menemukan bahwa George menyukai foto temannya di laman media sosial. Lalu pada episode 6 yaitu menggambarkan suasana saat Amy dan Dani bertemu di parkiran, dan menggambarkan suasana ruang tamu saat anak George dan Amy mengatakan bahwa mereka jangan sampai bercerai. Lalu pada episode 9, bahwasanya bisa dilihat menggambarkan suasana di mana Juni tidak sengaja masuk ke mobil Dani setelah memukul George. Lalu tidak mengetahui akan hal itu, Dani membawa Juni ke apartemennya dan bertemu dengan Paul. Pesan moral pada adegan ini adalah jangan terlalu cepat dalam mengasumsikan suatu hal yang kita belum mengetahui kebenarannya tanpa melakukan konfirmasi ulang. Nah, untuk framing kategorisasi dan ideologi mengenai maskulinitas pria pada serial film Beef dari sudut pandang pemeran utama, bisa dilihat bahwasannya pada episode pertama, Denny Chow mencoba memberitahu adiknya Paul Chow untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu pada episode 2, George mengurus urusan rumah tangga dan merawat anaknya sementara istrinya sibuk berkarir. Bahwasannya eee, pada episode 6 dan 9, teman-teman bisa lihat Amy yang meyakinkan anaknya bahwa George mereka akan selalu bersama, lalu Paul Cho memberi perlawanan dengan memiting leher seorang yang menawan mereka. Bahwasanya di sini dapat dilihat bahwa framing mengenai kategorisasi dan ideologi mengenai maskulinitas pria pada serial film ini merupakan suatu bentuk stereotip tentang sifat laki-laki, eee, pada umumnya. Maskulinitas laki-laki tidak terbentuk secara alami atau biologis, melainkan terbentuk melalui keluarga. Di mana bisa dilihat dari Danicho yang selalu konsisten dari episode pertama film ini ditayangkan yang selalu bersifat sebagai pria, yang mencoba untuk selalu kuat dalam situasi dan kondisi apapun, dan George yang terus berusaha dan mempertahankan rumah tangganya dengan Amy yang terus goyang dan tidak harmonis. Nah, untuk framing representasi maskulinitas pada serial film ini bisa dilihat dari episode pertama dan kedua, yaitu George yang menanyakan keadaan Amy, lalu George, menolak dengan tegas, penawaran Jordan untuk membeli karyanya. Bahwasanya representasi maskulinitas pria di sini tidak harus selalu digambarkan oleh pria itu sendiri. Dalam hal ini, Amy Lau menggambarkan representasi maskulinitas pria ketika adegan di mana anaknya Juni mengatakan bahwa orang tuanya jangan sampai bercerai. Mendengar hal itu, Amy mendekat kepada Juni dan mengatakan bahwa meski semua tidak berjalan, nam baik namun ayahnya akan selalu menyayanginya. Simpulan dan saran, framing kategorisasi maskulinitas pria pada serial film Beef ini dapat dilihat dari perilaku dan sifat yang digambarkan oleh Denny Chow. Lalu, framing kesalahan kategorisasi maskulinitas pria pada serial film Beef ini dapat dilihat ketika Denny putus asa, serta framing rubrikasi maskulinitas pada serial film Beef ini merupakan serial film yang menceritakan tentang dua perjalanan berbeda, yaitu seorang pria dan seorang wanita dengan perbedaan latar belakang masing-masing.
Kategorisasi dan ideologi maskulinitas tergambarkan oleh pemeran utama Dani Chow yang selalu konsisten dari episode pertama film ini ditayangkan, yang selalu bersifat sebagai seorang pria yang mencoba untuk selalu kuat dalam segala kondisi, serta George yang terus berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Representasi maskulinitas pria tidak harus selalu digambarkan oleh pria itu sendiri. Dalam hal ini, Amilo menggambarkan representasi maskulinitas pria ketika adegan di mana anaknya Jenny mengatakan bahwa orang tuanya jangan sampai mencari. Terima kasih.